Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa kelas yang belum pernah belajar dengan saya. Nama saya Dina Wahyuni, saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, untuk di kelas 12 ini kita mempelajari ada 3 bab materi di semester 1, yaitu yang pertama materi limit, yang kedua ada turunan, dan yang ketiga ada integral. Nah, ini yang akan kita bahas mulai dari materi limit untuk hari ini. Nah, untuk materi limit, ini mungkin materi baru, tapi masih berkaitan dengan materi aljabar. Pada materi di SMP kalian udah pernah belajar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita perhatikan PPT berikut ini. Di sini ada yang namanya limit fungsi. Sebelum kita masuk ke limit fungsi, kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan limit. Nah, perhatikan. Untuk limit, itu artinya bisa kita pakai mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Nah, tapi yang biasa digunakan yaitu harga batas. Berarti limit itu lebih sering kalian kenal dengan batas. Kemudian, untuk limit fungsi, suatu limit f(x), yaitu fungsi x, dikatakan mendekati a, dengan lambangnya seperti ini. Panah ini kita baca mendekati atau menuju. Sebagai suatu limit, bila x mendekati a, dinotasikan menjadi limit x mendekati a dari fungsi f(x), nilainya itu akan sama dengan a. Nah, ini berdasarkan teori ya. Kemudian kita perhatikan sifat-sifat limit. Nah, di sini untuk sifat-sifat limit, bila limit x mendekati a dari fungsi f(x) sama dengan a, dan limit x mendekati a dari fungsi gx sama dengan b, maka sifat yang pertama, limit x mendekati a dari k f(x). K ini adalah konstanta, f(x) ini fungsi. Maka dapat kita konstantanya boleh ditarik ke depan, k dikali limit x mendekati a dari f(x), itu nilainya akan sama dengan k kali a. Karena ini limit tadi kita misalkan dengan a. Nah, kemudian sifat yang kedua, limit x mendekati a dari fungsi x lebih kurang fungsi gx, ini boleh kita pisah atau dipecah menjadi limit x mendekati a dari fungsi f(x) lebih kurang limit x mendekati a dari fungsi gx. Nah, bentuk ini yang pertama, untuk limit f(x)-nya kita misalkan dengan a, berarti a lebih kurang b. Ini yang b. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu limit f(x) kali gx. Nah, berarti boleh kita pecah menjadi limit x mendekati a dari fungsi f(x) dikali dengan limit x mendekati a dari fungsi gx. Nah, bentuk ini adalah a, berarti dikali dengan b. Kemudian yang keempat, ada limit x mendekati a dari fungsi f(x) per gx. Nah, artinya boleh kita pisah menjadi limit x mendekati a dari fungsi f(x) dibagi dengan limit x mendekati a dari fungsi gx. Berarti hasilnya akan sama dengan a per b. Nah, kemudian untuk menentukan nilai limit, itu ada 3 cara yang kita bahas untuk sekarang. Yang pertama yaitu dengan menggunakan cara substitusi langsung. Nah, kita bahas yang substitusi langsung dulu untuk hari ini. Perhatikan contoh yang pertama.
Nomor 1, nilai dari limit X mendekati 2 dari fungsi 3X adalah. Nah, limitnya di sini X mendekati 2. Nah, karena X mendekati 2, berarti nilai X ini kita ganti 2. 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Gitu ya. Kita perhatikan contoh kedua. Contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati 2 dari fungsi 2X ditambah 4 adalah. Nah, berarti di sini nilai X-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 4. Nilai X-nya ganti 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4, ditambah 4 yaitu 8. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah nilai dari limit X mendekati 3 dari fungsi 6X dikurang 2X adalah. Nah, untuk yang ini kalian boleh pakai bentuk sifat yang kedua. Cuman di sini bisa kita sederhanakan supaya lebih gampang. Karena 6X dan 2X ini sejenis, berarti boleh kita kurangkan langsung. Nah, limit X mendekati 3 dari 6X dikurang 2X itu hasilnya adalah 4X. Nah, tinggal diganti nilai X-nya dengan 3. 4 kali 3 yaitu 12. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Lanjutannya kita bahas minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.